Lihatlah bagaimana janji-janji Tuhan yang tadinya seolah-olah mustahil, ajaib. Kayaknya nggak mungkin deh dalam hidupku bisa terjadi kayak gitu. Oh, cara kerjanya begitu toh. Oh, begini toh. Oh, begitu toh. Kita semakin mengenal bagaimana karya Tuhan bekerja dalam diri kita. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana keadaan cuaca di daerah Anda masing-masing? Di Bali, di Malang, di Bandung, di Pontianak, di Medan, di Lubuk Linggau, di Lampung, di Palembang, di Manado, di Makassar, di kota-kota Anda. Apakah masih panas terik? Masih Romo? Kalau di dalam rumah itu HP ngelekep Romo, keluar lebih panas lagi. Seolah-olah matahari itu ada dua di tempat saya Romo. Atau apakah sudah mulai turun hujan? Udah Romo, terima kasih membasahi ladang-ladang yang kering kerontang. Seperti rezeki saya Romo yang saya harapkan dari Tuhan. Kering kerontang sepanjang tahun, tapi mulai ada jalan keluarnya. Mulai lagi rezeki mengalir karena rezeki berasal dari Tuhan. Saudara-saudara, iklim, cuaca, alam boleh ada panas, ada dingin, ada kering, ada musim penghujan. Di pantai pun kadang-kadang surut, kadang-kadang pasang. Apapun kehidupan kita saudara-saudara, percayalah Tuhan Yesus itu tetap setia, selalu hadir menemani dan menguatkan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya di awal video mau menunjukkan sesuatu dulu kepada Anda. Ini dia. Jeng jeng. Nah, apa yang Anda lihat dari figura ini? Itu apa ya Romo? Coba diperhatikan baik-baik. Wah, itu lukisan Romo dari pensil. Wajahnya kayaknya mirip-mirip Romo Joseph ini. Saudara-saudara, ini orang memberikan kepada saya habis seminar kalau nggak salah lukisannya. Nggak tahu mirip apa enggak. Menurut saya sih ya ada miripnya, tapi masa saya setua ini sih? Saudara-saudaraku, di dalam kitab suci ada loh seorang pelukis dan lukisannya itu tingkat tinggi, bagus luar biasa, sangat detil, begitu hidup, indah luar biasa. Yang dilukis bukan pemandangan, bukan binatang, bukan manusia biasa, tapi yang dilukis adalah pribadi yang istimewa. Bukan cuma wajah dan tubuhnya saja yang dilukis, tetapi seluruh kehidupannya. Kehidupan pribadi istimewa ini dilukis begitu indahnya. Tokoh ini termasuk salah satu dari 4 pengarang Injil. Coba Anda tebak ya. Siapa ya Romo? 4 pengarang Injil yang disebut sebagai pelukis wajah Yesus. Bahkan juga dikatakan dalam tradisi, dialah yang melukis wajah Bunda Maria. Siapa? Tulis di kolom komen. Saya persempit. Matius kah? Markus? Lukas? Yohanes? Saya persempit. Tokoh pelukis ini satu dari 3 Injil sinoptik. Matius, Markus, Lukas. Kira-kira siapa? Tulis di kolom komen. Iya, Anda pintar luar biasa. Injil Lukas. Lukas pengarang Injil dalam tradisi disebut sebagai pelukis wajah kerahiman Kristus. Nah kemudian tokoh ini juga menulis kitab yang lain dalam perjanjian baru. Kira-kira kitab yang mana? Apakah Roma, Korintus, Wahyu, atau Ibrani? Iya, Anda pintar lagi. Kalau Injil Lukas pastilah Romo, kisah para rasul. Bagaimana nih pribadi yang luar biasa ini? Dia sungguh-sungguh diberkati, betul-betul. Karena apa? Dalam Injilnya, Injil Lukas bukunya yang pertama, dia menulis tentang kehidupan Yesus Kristus. Seolah-olah kalau kita baca Injil Lukas, ayo ada berapa bab Injil Lukas? Ada yang punya kitab suci, buka kitab suci Anda, ada berapa bab Injil Lukas semuanya? Ada 24 bab dong Romo. Kalau kita baca bagaimana Injil Lukas bab 1, udah tentang kisah kelahiran Yesus Kristus. Bab 2, bagaimana Maria diutus oleh karya keselamatan Allah. Bagaimana Maria menjalani tugas-tugasnya. Lukas bab 3, Lukas bab 4, terus sampai bab 24. Kita bisa melihat dengan indahnya hidup Yesus secara utuh. Bagaimana Yesus ditampilkan, Yesus digambarkan sebagai pribadi yang sederhana,
Tokoh-tokoh yang diangkat oleh Injil Lukas juga adalah tokoh-tokoh sederhana. Mereka yang seringkali terpinggirkan, mereka yang seringkali disingkirkan, mereka yang seringkali dipandang sebelah mata, diangkat secara konsisten oleh Injil Lukas dari awal sampai akhir. Mereka orang-orang berdosa, para perempuan yang dianggap hina, orang-orang yang bukan Yahudi, diangkatnya. Dan berjumpa dengan Yesus dan mereka memperoleh jalan keselamatan. Kemudian setelah kelahirannya, karyanya, pengajarannya, kisah-kisah penyembuhannya, mujizat-mujizatnya, terus sampai memasuki kisah sengsara, lalu Yesus ditangkap, disesah, disalib, wafat, bangkit pada hari ketiga. Bagaimana itu Injil Lukas? Lalu Lukas tidak berhenti sampai di situ. Dia masih menulis kisah para rasul. Bagaimana digambarkan misi gereja. Dilanjutkan oleh para murid Yesus ini. Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus dalam Injil Lukas, apa yang dipesankan, apa yang dinubuatkan, sungguh-sungguh dihadirkan, dinyatakan dalam kisah para rasul. Jadi kalau Anda baca Lukas dan kisah para rasul, bukan cuma dua buku ditulis oleh orang yang sama, tapi antara janji dan pemenuhan janji. Maka kalau Anda suka baca Injil Lukas, baca juga kisah para rasul. Dengan demikian kita terbantu. Janji-janji Tuhan yang aku dengar untuk hidupku, harapan-harapanku pasti akan menjadi kenyataan. Seperti ketika kita baca Injil Lukas lalu melangkah ke kisah para rasul. Saya yakin banyak orang di luar sana sukanya baca Injil Lukas. Tapi ketika baca kisah para rasul, Romo iya ya Romo kok baru kepikir sampai sekarang. Kalau hidupmu mau ada pemenuhan janji Tuhan, bacalah kisah para rasul. Lihatlah bagaimana janji-janji Tuhan yang tadinya seolah-olah mustahil, ajaib. Kayaknya nggak mungkin deh dalam hidupku bisa terjadi kayak gitu. Ketika kita baca Injil, baca kisah para rasul, oh cara kerjanya begitu toh. Oh begini toh. Oh begitu toh. Kita semakin mengenal bagaimana karya Tuhan bekerja dalam diri kita. Saya akan membacakan apa yang dipahami oleh gereja tentang Lukas. Menurut tradisi, Lukas berasal dari Syria dan seorang tabib. Hal itu bisa kita baca di Kolose bab 4 ayat 14. Dia seorang Syria, artinya bukan orang Yahudi asli. Mungkin dia Yahudi diaspora, punya keturunan Yahudi tapi sudah bercampur. Dan dia seorang tabib, artinya dia memang punya kemampuan menyembuhkan. Pantesan Romo di Injil Lukas itu digambarkan karya-karya kesembuhan Yesus digambarkan begitu detailnya. Dia hafal itu, dia teliti ketika menggambarkan sakit penyakit. Karena apa? Karena dia tabib. Ia menjadi rekan Rasul Paulus dalam perjalanan misi kedua sampai Paulus di penjara. Lukasnya juga ikut di penjara. Itu ada di 2 Timotius bab 4 ayat 11. Ia kembali ke Yunani dan menjadi uskup Tebes sampai wafatnya. Baru tahu Romo, ternyata Lukas pengarang Injil ini seorang uskup, gembala, pemuka jemaat. Ia menjadi pelindung bagi para dokter, juga para pelukis. Karena menurut tradisi, dialah yang melukiskan gambar wajah Bunda Maria. Oh, ternyata dia memang bisa melukis secara harafiah wajah Maria dilukisnya. Dia mampu menuliskan Injil secara rinci. Mungkin karena latar belakang kehidupannya. Dia orang terdidik, dia fasih berbahasa Yunani, dia memahami bahasa Ibrani juga. Dalam Injilnya, Lukas menampilkan pesan keselamatan bagi setiap manusia dan berbagai golongan. Pantesan tadi Romo Yosef pernah bilang Injil Lukas adalah Injil kaum marginal. Mengangkat tokoh-tokoh kecil yang seringkali nggak diangkat oleh yang lain-lain. Orang miskin, para pendosa, kaum perempuan, kaum lemah, orang-orang di luar Yahudi. Lukas menampilkan kabar gembira yang ditunjukkannya melalui kebaikan dan kerahiman Yesus. Nah itu dia. Melukis wajah Yesusnya bukan pakai kanvas, bukan pakai cat air atau cat minyak. Tapi dengan mengangkat kebaikan-kebaikan dan juga kerahiman yang ditampilkan oleh Yesus Kristus selama hidup, wafat dan kebangkitannya. Pantesan Romo kalau saya baca Injil Lukas kayaknya Tuhan Yesus itu baik banget Romo. Ya Pak ya? Iya Romo. Ketika saya baca Injil Lukas kayaknya Tuhan Yesus itu betul-betul wajah kerahiman Allah.
keraiman ilahi ditampilkan dalam Injil Lukas. Dante Alighieri menggambarkan penginjil ini sebagai penulis kelembutan Kristus. Wajah kelembutan Kristus kita bisa temukan dalam Injil Lukas. Romo, kalau Romo ngomong begini, saya mau habis ini baca Injil Lukas dari bab 1, setiap hari satu bab. Setiap hari satu bab atau setiap hari satu perikop. Sampai Anda mengenal utuh wajah Yesus. Bagaimana wajahnya bisa kita kenali dari tulisan Injil Lukas. Lukas juga menuliskan kisah para rasul, kisah misi pewartaan gereja bagi dunia, di mana gereja hadir sebagai kumpulan orang percaya yang sehati dan sejiwa. Bagaimana mereka memperoleh janji-janji Tuhan. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan sungguh menjadi kenyataan, realita, fakta dalam kehidupan gereja sampai detik ini. Nah, saudara-saudaraku, dalam surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius ya, itu 2 Timotius bab 4 ayat 10 sampai 17. Di situ kita bisa melihat begini. Tapi jujur ketika saya baca ini saya jadi tersipu-sipu. Karena Juli tahun depan saya akan memimpin ziarah perjalanan napaktilas perjalanan Santo Paulus. Kemudian nanti ke Asisi lalu ke Roma untuk ke pintu suci. Saya membaca 2 Timotius ini disebut kota-kota. Misalnya, saudaraku terkasih, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Saya akan ke Tesalonika. Kerkes telah pergi ke Galatia. Saya juga akan pergi ke Galatia. Sedangkan Titus ke Dalmatia. Saya juga akan ke Dalmatia. Itu ketika saya baca, waduh, ini rute perjalanan Paulus akan saya kunjungi. Saya belum pernah ke sana meskipun saya pernah kuliah di luar, nggak ada waktu itu. Saya cuma menanti. Lalu ada tawaran, Romo mau nggak pimpin ziarah perjalanan Tapaktilas Rasul Paulus? Saya pasti mau, karena di situ saya akan mencoba mengajar juga bagaimana Paulus dari kota ke kota, dari daerah ke daerah. Siapa yang mau ikut silakan gabung ke tur Stella Quarta ya. Nanti saya tulis di kolom komen informasinya. Nah, saudara-saudaraku, dari 2 Timotius ini kita bisa melihat Paulus ketika kesaksiannya yang pertama, dia itu banyak ditinggalkan orang. Sahabat-sahabatnya, teman seperjalanannya, dia ditinggalin. Nggak ada yang mau ngerti sama Paulus ini. Karena dianggap orang aneh, orang keras kepala, orang kepala batu, orang ambisius, orang yang menyala-nyala dalam mewartakan Injil. Nggak ada yang sanggup. Tapi dikatakan, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jadi Lukas ini bukan pribadi yang cuma bisa menggambarkan kebaikan, kasih, keraiman Allah. Dia pribadi yang setia. Dia teman seperjalanan yang baik. Anda, apakah sudah bisa menjadi teman seperjalanan buat suami, buat istri, buat orang tua yang sudah menua, buat anak-anak yang sedang butuh bimbingan Anda? Saya juga sebagai imam, apakah saya bisa menjadi pribadi yang setia, menjadi rekan seperjalanan bagi umat? Saya belajar dari Injil Lukas. Jadi pribadi yang setia dalam perjalanan kabar sukacita Injil. Nah, kemudian nanti kalau Anda baca Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9, itu Anda akan melihat bagaimana dalam gambaran Lukas pribadi Yesus yang digambarkan melalui penanya, melalui tulisannya. Menurut Lukas, Yesus adalah pribadi yang mengutus. Yesus bukan cuma mengutus, tapi Yesus sadar dirinya juga diutus oleh Allah Bapa di surga, dan lalu Yesus mengutus para muridnya. Bukan cuma 12 muridnya, kita yang dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus juga adalah orang-orang yang diutus. Maka yang perlu disadari adalah, apakah kita sadar bahwa hidup kita ini adalah sebuah perutusan? Bukan mau-maunya kita, bukan suka-sukanya kita, bukan pengen begini, pengen begitu, nggak mau ini, nggak mau itu, nolak ini, nolak itu. Sadarlah saudara-saudara, kita semua ini diutus oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tahu Romo, semua diutus, tapi diutus kemana? Sebagai apa? Bagaimana mencapai tujuan perutusan itu sampai berhasil? Itu yang penting sekali dilukiskan dalam Injil Lukas. Kalau Tuhan Yesus dalam Injil Lukas, perjalanannya adalah
Yerusalem sebagai tujuan. Perutusannya adalah mewartakan kabar sukacita Injil, bagaimana dijalani sebagai sahabat, merangkul orang-orang susah, merangkul orang-orang marginal, menyembuhkan orang-orang sakit, sampai juga menerima penderitaan dan sengsara, sampai disalib, wafat, dan pada akhirnya bangkit. Kesetiaan Yesus. Hidup itu penuh dengan gejolak, kadang dimusuhi, kadang disalah mengerti, kadang diomongin yang enggak-enggak. Tapi Tuhan Yesus dalam Injil Lukas digambarkan sebagai pribadi yang tidak pernah kehilangan kebaikan dan kerahimannya. Saya mau kayak gitu Romo. Kadang-kadang saya baik kalau lagi mood Romo. Tapi kalau lagi nggak mood, lagi ada yang nyebelin, hilang Romo. Kebaikan saya berubah jadi monster Romo. Belajarlah dari Injil Lukas, wajah Yesus yang digambarkan di dalamnya. Kemudian saudara-saudara, ternyata Tuhan Yesus sebelum mengutus para muridnya, Tuhan Yesus mempersiapkan para muridnya secara luar biasa. Dengan teladannya, dengan pengajarannya, dengan cara hidupnya, dengan lifestyle-nya, dengan firman, dengan kuasa yang diberikannya. Itu luar biasa. Ternyata Romo, hidup saya bukan cuma diutus, tapi Tuhan mempersiapkan segala-galanya buat saya. Tuhan yakin bahwa saya bisa menjalani perutusan itu. Percayalah saudara-saudara, kalau Anda saat ini lagi teriak-teriak sebagai suami, lagi teriak-teriak sebagai kepala rumah tangga cari rejeki, perutusan itu jalani karena Tuhan sendiri percaya kita bisa menyelesaikannya kok. Anda lagi teriak-teriak sebagai istri, sebagai anak, sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, sebagai pelayan di gereja. Gak sanggup Romo, gak mampu Romo, terlalu berat Romo. Tuhan sudah menyiapkan membekali kita. Pasti bisa, jangan menyerah, jangan kalah. Fokuslah pada perutusan itu, pada kuasa Tuhan yang bisa kita andalkan. Keren gak? Keren lah Romo. Kalau Anda bandingkan misalnya atlet-atlet, kenapa atlet-atlet di Indonesia beda banget sama atlet-atlet di luar negeri? Soal cabang olahraga tenis misalnya. Ini diceritakan oleh Yayu Basuki sendiri ya, bukan karangan saya. Kalau petenis luar negeri, misalnya Rafael Nadal, itu dari kecil dia udah tahu perutusannya kemana, arah tujuannya apa, mau jadi apa, dia udah tahu. Kalau di Indonesia mungkin ya baru masa remaja, udah terlambat kalau kata Yayu Basuki. Dari kecil gizinya, jam istirahatnya, pola latihannya, pola makanannya, pendidikannya, sekolahnya, keterampilan soft skillnya, itu sudah dipilihkan. Pelatihnya bahkan sudah satu paket semua. Maka mereka berkembang luar biasa, tahu mau jadi apa. Maka nggak heran ketika dewasa jadi orang hebat. Petenis yang handal. Bukan jadi penari misalnya. Sesuatu yang nggak pernah disiapkan. Nah, demikian juga hidup kita saudara-saudara. Tuhan sudah menyiapkan dengan begitu macam cara yang luar biasa. Tuhan yakin dengan semua bekal-bekal itu, kalau kita mau setia dan percaya, kita bisa menyelesaikan perutusan kita kok. Tergantung kita mau jadi apa, bagaimana kita menjalaninya. Maka membaca firman Tuhan menjadi kunci buat kita. Hidup saya mau kemana sih? Hidup saya mau bagaimana sih? Harus apa sih hidup saya? Bagaimana dijalaninya bagaimana? Hidup adalah perutusan, Injil adalah bekal buat kita. Bagaimana menjalani perutusan itu sampai akhir. Saya Romo Yosef mau mengajar lagi. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Update dari perkembangan dari rumah singgah. Sudah mulai masuk renovasi demi renovasi, ruangan demi ruangan. Doain semoga lancar dan berkat Romo Yosef cukup ya. Bye-bye. Tuhan berkati.